Shalom Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini 20 Februari 2021 kita masih boleh bersama-sama di dalam ibadah doa malam. Saudara bersuka cita, amin? Kita percaya bahwa Tuhan terus menjaga, Tuhan terus bersama dengan kita sebab Dia adalah Allah Immanuel. Saudara, meskipun kita tidak bisa bertemu secara fisik, tetapi kita bisa membuka video kita untuk berfellowship, kita bisa memberikan senyum, kita bisa melambaikan tangan kepada saudara-saudari kita di dalam Tuhan yang malam hari ini bersama-sama beribadah. Mari saudara yang tidak punya kendala di dalam jaringan ataupun semua yang berjalan dengan lancar di dalam Zoom-nya, boleh membuka videonya, kita boleh kasih senyum, kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Amin. Mari sama-sama sebelum kita memulai ibadah doa malam pada malam hari ini, kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau Tuhan yang setia. Kami mau terus berharap, bersandar hanya kepada-Mu. Di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai kehidupan kami. Sehingga kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar, kami tidak perlu cemas dan khawatir. Sebab ada Tuhan yang perkasa yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau datang dengan kerinduan, kami mau datang dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Biar malam hari ini kami berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan kami buka ibadah doa malam kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau fokus. Kita rindu untuk merasakan hadirat Tuhan. Karena di dalam hadiratnya kita beroleh kekuatan. Di dalam hadiratnya kita beroleh apa yang dunia tidak dapat berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Tidak ada yang lain. Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Biar ini jadi pernyataan iman kita di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sambil mengangkat tangan kita katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita nyatakan Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari puji Dia, sembah Dia. Oh, Engkau Tuhan sumber segalanya yang kami perlukan, hanya ada di dalam-Mu, Yesus. Kami angkat tangan kami, berserah penuh, berserah hanya padamu Tuhan. Ya Ralaba ya Shanda Ralaba ya Ralaba ya Ralaba, Huria Ralaba ya Ralaramo, Sharalaba Ralaba 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 Ralaba. Kau kekuatan kami, kota benteng perlindungan, Yesus yang kami percaya, Yesus yang kami percaya teguh. Haleluya. Oh, hiaralaba ya syaralaramo, hinaralaba ralaba 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 ralaba. Jesus, apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, kami percaya penuh kepadamu. Dengan tidak ragu-ragu Tuhan. Engkau yang telah berjanji, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami mau terus belajar mengandalkan Engkau hari-hari ini. Mengandalkan Engkau Tuhan dalam seluruh aspek hidup kami. Haleluya Yesus. Tuhan ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Mari angkat tangan kita katakan, Tuhan ku percaya. Amin. Tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya janji-Mu setia. Ini komitmen kami Tuhan, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tuhan ku percaya, kami percaya Tuhan, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya Engkau setia Tuhan, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Yes Lord, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup
selama-lamanya kami mau ikut Engkau Tuhan. Oh sekali Yesus tetap Yesus, no turning back. Terima kasih Tuhan, Engkau kuatkan setiap kami. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang perkasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Bapak Ibu, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan scan QRIS di samping saya atau transfer ke nomor rekening di bawah ini. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat dan perlindungan-Mu sepanjang hidup kami. Kini tiba saatnya kami akan memberi. Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dan juga Engkau yang memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan 5 arti Pentakosta ketiga. 5 arti Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kita ada di era Pentakosta yang ketiga. Amin saudara. Kita rindu hari-hari ini. Tuhan juga pakai hidup setiap kita. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita rindu firman Tuhan jatuh di tanah yang baik, berbuah, berakar dan bertumbuh. Sehingga hidup kita boleh menjadi saluran berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Selain Kau tidak ada yang lain Tuhan yang kami ingini. Sungguh Tuhan kami rindu dekat denganmu. Mengikut Engkau dengan hati yang tulus dan murni. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Biar ini dari hati kita nyatakan. Selain Kau
tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Yesus, tetaplah Yesus selama-lamanya. Yang kami andalkan, Kau satu-satunya sumber pengharapan kami, dan pengharapan kami di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Roh Kudus, Engkau yang hadir malam hari ini dalam ibadah doa anak-anak-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, sehingga tidak ada kebenaran firman yang kembali sia-sia. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Bersama kita katakan, amin. Shalom. Ya, malam hari ini ya, pertama kali saya gabung dalam ibadah doa malam dari GBI House of Grace, dan saya sukacita sekali. Terima kasih Pak Audi untuk kesempatannya. Ya. Tidak terasa ini udah minggu ketiga bulan Februari di tahun 2021. Ya. Cepat sekali waktu berlalu. Selama kurang lebih 2 bulan ini pasti kita sudah banyak sekali mendengar apa itu the year of integrity. Kita tahu tahun 2021 adalah the year of integrity, tahun integritas, tahun keutuhan. Dari surat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, Paulus sudah berbicara mengenai integritas. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ya. Saya kira itulah yang dikatakan integritas, yaitu roh, tubuh, jiwa terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita.
Kita nggak tahu kapan Yesus datang, tapi bagian kita untuk mempersiapkan diri anytime, karena tidak ada seorang pun tahu kecuali Bapa. Menjaga tubuh yang terpelihara sempurna, saya kira otomatis kita semua menjaga. Ya. Hari-hari ini dalam masa pandemik, kalau kita patuh kepada protokol kesehatan, tentunya karena kita mau kita tetap sehat dan tidak sakit. Menjaga kesehatan tubuh, ya. Tadinya 3M, sekarang ada 6M, bahkan ada 8M katanya. Ya, yang pertama maskeran, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, mengurangi mobilitas. Kita lihat ya, sekarang banyak orang yang lebih banyak stay at home, ya, tidak banyak pergi-pergi. Menjauhkan diri dari kerumunan, memakan makanan yang bergizi, ditambah ya, melakukan olahraga dan membaca berita yang positif. Saudara, seringkali ya dengan mendengar, membaca berita-berita yang tidak jelas, yang negatif, membuat kita kehilangan damai sejahtera. Dan kadang-kadang banyak orang ya pengaruh kepada tubuhnya. Ada satu istilah dalam bahasa Latin yang mengatakan mens sana corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Ya. Tubuh otomatis tadi saya katakan kita menjaga. Buktinya kalau kita ibu-ibu lagi di dapur keiris sedikit aja cepat-cepat ambil minyak putih atau obat merah tetap dikasih Handyplus. Ya, kita nggak mau sampai infeksi. Ya, atau kena wajan penggorengan, cepat-cepat ambil mentega atau odol supaya tidak melepuh. Ya. Kita mau tubuh kita terjaga, sehat. Menjaga kesehatan tubuh, saya kira setiap kita sangat sadar. Ya. Apalagi sebagai orang percaya, ngerti bahwa tubuh ini bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus bisa berkarya di dalam tubuh jasmani kita. Ya. Karena itu menjaga kesehatan tubuh sudah pasti. Tapi tadi pepatah bahasa Latin yang mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Saya masih ingat, ya, saya punya teman sekolah yang ada handicap. Ya, mungkin zaman sekarang sudah nggak banyak yang anak mengalami polio dan kakinya mengecil dan ya tidak bisa berjalan dengan benar. Anak-anak sekarang yang kalau sampai ada yang polio pun saya kira dibantu dengan peralatan sehingga dia bisa berjalan agak tegak dan tidak terlalu sampai sulit. Ya, tapi zaman dulu, zaman saya ini angkatan 50-an, 50 tahun 50 lahirnya, ya. Jadi saya sudah 66 tahun saat ini. Tentunya ya banyak orang tidak bisa memfasilitasi dengan alat-alat yang seperti sekarang. Sehingga teman saya itu kalau jalan nggak bisa lempeng. Ya. Kalau jalan itu miring-miring itu ya, jeglok lah istilahnya dulu ya. Tapi yang hebat, meskipun dia punya handicap, dia punya tubuh yang tidak sempurna, dia tidak pernah menganggap ketidaksempurnaan tubuhnya itu sebagai kekurangan yang harus membuat dia menjadi baper, sensitif, minder, ya, rasa terasing, self-pity, mengasihi diri sendiri. Enggak. Dia punya ya, rasa percaya diri yang bagus sekali. Dalam segala hal dia tidak ikut. Ya, kadang-kadang guru memberikan dispensasi, ya udah deh kamu nggak usah ikut. Apalagi pelajaran olahraga saat disuruh koprol. Saudara bayangkan, orang dengan kaki satu kecil disuruh koprol itu susah sekali, saudara. Ya, hasilnya dia terguling-guling, tapi dia tetap pede, mengulang berkali-kali. Orang menyorakin tertawa, dia ikut tertawa. Dia tidak pernah mengasihani dirinya sendiri. Ya. Karena ya, dia punya jiwa yang sehat, jiwa yang tidak lemah. Saya ingat bagaimana saat dalam pelajaran berenang, dia berenang. Bahkan dia berenang lebih cepat daripada orang-orang yang kakinya normal dua-dua. Ya. Dia tidak mau dikasihani, dia tidak mau diistimewakan, dia tidak mau dikasih dispensasi. Dia bilang, aku sama seperti yang lain.
Kaki ini bukan hambatan. Ketidaksempurnaan jasmaniku tidak membuat jiwaku sakit. Saudara, dia bahkan bikin joke, selesai renang, keluar dari kolam renang, dia angkat kakinya yang kecil digoyang-goyang. Ini loh yang rahasia bikin aku bisa renang cepat. Ini seperti sirip ikan hiu. Dan semua tertawa. Ya, tidak ada yang ngejek, tidak ada yang menganggap dia berbeda dan mengasihani dia. Ini tentunya perkecualian, saudara. Banyak sekali orang-orang yang ya dengan sedikit kekurangannya aja sudah mengasihan diri sendiri, baper, minder, ya, dan tidak bisa untuk membuat jiwanya itu sehat, ya, hanya karena kegemukan, hanya karena kekurusan, hanya karena mungkin jerawatan, terlalu tinggi, terlalu pendek, kurang putih, kurang langsing, semua membuat jiwanya sakit dan dia menarik diri. Dan ya, saudara, itu yang diinginkan oleh iblis. Struggle dalam hidup orang percaya yang terbesar itu ada di dalam jiwa yang terpelihara sempurna. Tubuh tadi saya katakan, semua orang pasti merawati tubuhnya dengan baik. Tapi masalah kesehatan jiwa itu ada di dalam hati kita, saudara. Hati berbicara, pikiran kita, perasaan kita, dan keinginan-keinginan kita. Itulah yang disebut hati, dan itu semua ada dalam jiwa kita. Karena itu nggak heran, di dalam Amsal 4 ayat 23, firman Tuhan dengan jelas mencatat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Saudara dan saya diminta untuk menjaga hati kita, menjaga jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Artinya, terpancar siapa yang hidup dalam hatimu. Siapa yang hidup artinya yang berotoritas, yang berdaulat, yang mengintervensi kehidupanmu. Sehingga engkau bisa mengalahkan rasa minder meskipun tubuhmu tidak sempurna. Meskipun ada kekurangan dalam fisik kita. Saudara, menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Ya. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Di dalam Amsal 15 ayat 13 dikatakan juga, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saudara, karena itu penting sekali kita menjaga hati kita untuk tetap gembira, cheerful. Ya, ada ucapan syukur. Dan keputusan untuk menjaga hati tetap gembira, tentunya keputusan saudara dan saya sendiri. Allah tidak bisa mengintervensi kita untuk senantiasa gembira, sebab kita ini diciptakan dengan kehendak bebas. Untuk memutuskan mau gembira atau mau sedih, untuk memutuskan mau mengucap syukur untuk kekurangan yang ada dan mengingat kelebihan yang ada, atau meratapi kekurangan yang sedikit dan melupakan kelebihan yang begitu banyak yang Tuhan berikan. Itu keputusan kita. Menjaga hati tetap gembira adalah keputusan kita. Karena itu nikmati, syukuri, enjoy dengan apa yang Tuhan berikan. Enjoy dengan apa yang Tuhan berikan. Jangan beri celah kepada iblis untuk menggocoh kita. Hanya karena hal-hal yang sepele seperti yang tadi saya katakan. Ya, kurang pintar, kurang cantik, ya, kurang kecil-kecil yang ya, kita seringkali fokus pada hal kecil yang dianggap menjadi kekurangan dan kita melupakan berkat Tuhan yang begitu banyak. Kalau setiap orang ini Tuhan tanya, coba sebutkan apa kekuranganmu, aku akan melengkapinya. Tidak ada seorang pun yang tidak ada. Ya, bahkan mungkin beberapa punya list panjang, kekurangannya banyak sekali. Ini sebetulnya kita melecehkan pencipta kita. Allah kita menciptakan saudara dan segambar serupa dengan Allah. Nggak ada yang kurang. Kalau ada kekurangan-kekurangan kecil, pasti Tuhan punya purpose untuk menjadikan itu sebagai kebaikan. Sebab Roma 8:28 katakan dengan jelas, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara,
Karena itu, ya, ambillah keputusan untuk mensyukuri, menerima apa yang Tuhan beri. Sebab itulah awal untuk kita bisa menjaga hati dan tetap gembira, tetap gembira. Sebab saat kita gembira, kita bisa mengucap syukur untuk apa yang Tuhan berikan. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 5, dengan jelas dikatakan, ya, salah satu cara kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kami menawan pikiran orang-orang, mematahkan siasat orang, merubuhkan kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, untuk menentang pengenalan akan Allah dan menawan segala pikiran, menaklukkannya kepada Kristus. Siapa yang harus mematahkan? Siapa yang harus merubuhkan? Siapa yang harus menawan dan menaklukkan? Saudara sendiri. Saudara dan saya yang harus mematahkan, meruntuhkan, merubuhkan, menawan pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Tuhan tidak bisa maksa kita untuk melakukan itu, tapi kita yang harus melakukannya. Kalau saudara nggak mampu melakukannya sendiri, minta Roh Kudus untuk memampukan kita untuk lakukan itu semua. Matius 7 ayat 7 katakan, mintalah maka engkau akan diberi. Minta ketika engkau merasa aku nggak mampu. Ya, minta Roh Kudus membantu. Dan pasti, ya, sebab saat kita bisa taklukkan pikiran kita pada Kristus, itulah awal dari pertumbuhan rohani kita. Itulah awal dari kedewasaan rohani kita. Karena kita sudah menang terhadap pergumulan, terhadap intimidasi, provokasi yang ada di dalam jiwa kita, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Yang seringkali menjadi pergumulan yang terbesar setiap orang percaya, karena kita punya panca indera. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa, itu yang menjadi pergumulan kita. Tapi ketika kita menaklukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus, maka awal kedewasaan rohani itu akan ada. Sebab mata rohani yang dulu tertutupi oleh begitu banyak keterbatasan, oleh masalah rumah tangga, oleh masalah kesehatan, masalah financial, masalah pergumulan dengan karakter-karakter lama, dosa lama yang disembunyikan, yang belum bisa dimenangkan. Ketika mata rohani kita dibukakan, kita tahu. Filipi 2 mengatakan, mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat juga pada Kristus, supaya kita punya mata hati yang baru. Saudara, dengan mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, sudut pandang kita dibaharui. Sudut pandang kita tidak seperti yang dulu. Dan secara gradual, kita akan semakin mengenal pribadi Kristus. Kita akan semakin mengenal betapa secara luas dan mendalam siapa itu Allah yang kita sembah. Kalau orang makin kenal, pasti makin bisa percaya setelah melihat karakternya. Makin kenal, makin percaya. Makin percaya, kita makin berani mempercayakan diri kita padanya. Artinya kita melibatkan dia dalam setiap aspek hidup kita. Kalau kita makin kenal siapa Allah kita makin mempercayai Allah kita melibatkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Dan kita tahu, bersama dengan Kristus, bersama dengan Yesus, kita lakukan perkara-perkara besar. Saudara, ingat rancangan damai sejahtera Yeremia 29 ayat 11. Bukan rancangan kecelakaan, itu adalah rancangan dari Allah kita yang kita panggil Bapa. Dalam masa-masa yang kita alami, masa persiapan, masa pelatihan saat ini. Saat ini masa pandemik, di segala hal ada keterbatasan. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya,
supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, aku sendiri tidak ditolak. Saudara, latih dirimu sedemikian rupa. Saat-saat ini, saat-saat dalam segala keterbatasan adalah saat untuk kita melatih diri kita. Melatih dalam banyak hal. Tubuh, ya. Melatih dengan banyak di rumah, kita melatih, kita hidup lebih teratur, makan lebih bergizi. Ya. Ada waktu olahraga, ada waktu untuk memberi makan rohani, merenungkan firman lebih banyak dengan teratur. Jam-jam doa kita yang dulu seringkali kehabisan karena habis dengan waktu pulang pergi kita kantor atau bekerja. Sekarang kita bisa atur lebih baik lagi. Bagian kita dalam pelatihan ini adalah obey. Taat, faithful, setia, dan bertahan, endures the training. Bertahan, daya tahannya ditingkatkan. Pelatihan karakter kita penting sekali, saudara. Kesehatan jiwa selalu berbicara dengan kesehatan karakter. Orang yang jiwanya tidak sehat, karakternya pasti aneh-aneh. Orang yang tidak sehat jiwanya, karakternya pasti aneh-aneh. Dan saat ini saat pelatihan untuk kita memperbaiki, untuk kita improve, kita punya kesehatan jiwa. Sebab kalau semuanya sedang baik-baik aja, sedang seneng-seneng aja, sepertinya semua orang tidak punya masalah, tidak kelihatan kesehatan jiwanya itu bermasalah atau tidak. Semua kelihatan seperti Tuhan Yesus. Tapi kalau saat di dalam tekanan, kesulitan, masalah akan timbul. The real you itu akan timbul. Masalah kesehatan jiwa itu akan terlihat. Di dalam Amsal 27 ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Di dalam bahasa Inggris itu lebih jelas lagi. Iron sharpen iron, besi menajamkan besi. But man show countenance of his friend. Tetapi manusia akan membuka, countenance itu wajah asli. Wajah sesungguhnya, wajah kita tanpa make up rohani. The real you akan terlihat. Saudara, banyak orang ketika countenance-nya, wajah aslinya terlihat itu defensif seperti landak. Landak itu kalau ada bahaya kan dia akan durinya berdiri semua. Orang ketika countenance-nya, wajah aslinya dibuka atau terbuka, dia akan defensif sekali. Membuat pembelaan, serang balik kalau perlu. Tapi bagi orang-orang yang mau bertumbuh dewasa secara rohani, yang mau jiwanya sehat dan dipulihkan, jiwanya sehat, sempurna, terpelihara, ketika countenance kita, wajah asli kita dibuka, cepat sadari, sehingga kita punya waktu untuk memperbaiki diri. Banyak orang nggak sanggup, Tuhan, untuk struggle satu ini, yang sudah tak sembunyikan sekian lama. Aku tutup-tutupi, aku berpura-pura, aku hipokrit, aku munafik, aku nggak bisa ini. Saudara ingat, minta, engkau akan menerima. Minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus itu ever ready loh dalam diri kita. Dia tidak jauh di sana, tapi ada dalam diri kita. Tapi berapa sering anak-anak Tuhan dalam pergumulannya sibuk sendiri, fokus kepada pergumulannya, dan dia lupa ada pribadi yang jadi solusi untuk setiap pergumulan, yaitu Roh Allah yang hidup. Roh hikmat, roh kebenaran yang sudah ada, diperlengkapi dalam hidup orang percaya oleh Allah Bapa untuk membawa kita pada kemenangan dan kesehatan jiwa. Aturan main Tuhan sangat gampang. Ketika kita punya kelemahan, kesalahan, dosa, kita sadar, kita akui, kita perbaiki, dan Tuhan pasti support kita untuk kita overcome terhadap pergumulan kita, untuk kita berkemenangan atas pergumulan yang kita alami. Karena itu nggak heran kalau kita panggil Allah kita Father, Abba Father. Nggak ada satu penggambaran antara Allah pencipta dengan kita ciptaan seperti hubungan seorang bapak dengan anaknya. Hanya ada di dalam kekristenan. Gambaran itu ada. Betapa kita mesti mengerti. Sebab kalau jiwa kita terpelihara sempurna, jiwa kita sehat,
otomatis rohani kita pun akan sehat. Karakter kita pun akan benar, karakter kita pun akan sehat. Dan salah satu cara untuk membangunkan roh yang sehat, Yudas 1 ayat 20 dengan jelas mencatat, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya. Membangun dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci, berdoa dalam Roh Kudus, artinya berbahasa roh. Saudara ingat, ketika saudara berbahasa roh, saudara sedang membangun dirimu sendiri. Membangun roh dalam huruf kecil, yaitu roh saudara dan saya, ya, supaya bisa terpelihara sempurna ketika roh huruf kecil itu menaklukkan diri pada roh huruf besar, yaitu Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Membiarkan Roh Kudus itu berdaulat, berotoritas, mengintervensi setiap keputusan, perkataan, dan perbuatanmu. Saudara, berbahasa roh itu membangun dirimu sendiri. Saat roh huruf kecil, yaitu rohmu sendiri, dikuasai rasa takut dan khawatir, berbahasa roh. Membangun sehingga roh courage, keberanian itu akan timbul dan kita tidak diintimidasi lagi. Ketika kekhawatiran, intimidasi itu ada dalam rohmu, ya, berbahasa roh sehingga roh ketenangan, peace in mind, itu akan berdaulat dalam hidupmu. Bahkan ketika roh males, suam-suam kuku ada dalam dirimu, ya, banyak sekarang orang ini jadi malas-malesan loh, seenaknya loh, saudara, ya. Sebab kalau ini ya kita lagi ke pertemuan apapun, Zoom, kita bisa pakai baju resmi, bawahnya pakai kolor juga nggak ada yang tahu kan, saudara. Tapi integritas itu melakukan hal yang benar, meskipun tidak seorang pun yang melihat. Ketika kita malas-malas suam kuku berbahasa roh supaya roh kerajinan, diligent spirit itu bangkit kembali. Bahkan ketika ada roh rebellious spirit, roh pemberontakan yang melawan, berbahasa roh sehingga roh itu akan ditekan dan kita kembali mendapatkan roh ketertiban. Ya, submissive spirit itu berdaulat dalam hidup kita. Sebab dengan roh yang kuat, kita punya keyakinan dan keberanian untuk menghardik setiap provokasi dan intimidasi dari musuh kita. Saudara, malam hari ini, memelihara tubuh jiwa, terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus. Itulah hidup yang berintegritas. Yang pertama, tubuh sudah pasti kita jaga. Ya, sakit kita cepat ke dokter, minum obat dan sebagainya, kita mau tubuh kita sehat selalu. Sebab dengan tubuh yang sehat kita bebas beraktivitas, kita bebas untuk melakukan apa yang menjadi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Membangun jiwa adalah struggle yang terbesar. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan Roh Kudus dalam diri kita yang memampukan melakukan apa yang daging nggak mampu lakukan, kita pasti bisa berkemenangan. Dengan menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, supaya ya, terpancar bahwa roh Allah yang hidup, roh kebenaran itu berotoritas atas diri kita. Sebab di mana ya, tubuhnya sehat, jiwanya sehat terpelihara, rohnya pasti sehat. Apalagi ditambah dengan berbahasa roh, membangun dirimu sendiri. Sehingga roh kita semakin hari semakin bertumbuh kuat, menjadi dewasa, dan kita didapati sebagai calon-calon mempelai kerajaan surga, yang kudus, tidak bercacat celah, dan dewasa rohani. Saudara ingat, setiap mempelai harus dewasa. Malam hari ini saya percaya, ya, paparan singkat mengenai integritas dalam hidup orang percaya, yaitu supaya roh, tubuh, dan jiwa kita menjadi perkasa. Perkasa itu artinya lebih dari kuat, saudara. Bukan karena kuat gagahmu, Sakaria 4 ayat 6, tapi karena Roh Kudus yang diizinkan berkarya dalam hidup anak-anaknya. Saudara dan saya memberi ruang kepada Roh Kudus lebih kepada dirimu sendiri. Memberi hikmat surgawi daripada hikmat kita yang terbatas. Memberi kesempatan untuk Roh Kudus berkarya dalam hidup kita dan kehidupan kita menjadi kesaksian. Terima kasih, Bapa. Mari kita berdoa. Terima kasih, Bapa, malam hari ini
Engkau berbicara kepada anak-anak-Mu semua, kepada hamba-Mu juga. Bagaimana sebagai orang-orang yang hidup berintegritas, kami harus menjaga tubuh dan jiwa kami terpelihara sempurna sampai Engkau datang kembali. Tidak bisa option 2 di antara 1. Tapi ketiga-tiganya merupakan satu holistik, keutuhan, itulah integritas. Bahwa kami didapati sempurna, tidak bercacat celah, baik tubuh, jiwa, dan rohnya. Meteraikan apa yang disampaikan hari ini. Rabi setiap kami bukan jadi pendengar, tapi pelaku firman, dan mengalami kuasa firman dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran yang sudah dibagikan. Setiap kita yang menerima firman, siap menjadi pelakunya. Mari bersama katakan, amin. Amin. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama sebagai respon firman Tuhan. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukan-Mu. Hidup kudus dan tak bercacat. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Angkat tanganmu, katakan Hosana, 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 datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukan-Mu, ku merindukan-Mu, ku merindukan-Mu. Amin. Shalom jagoan cilik. Jangan lupa ya, hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 ada ibadah JC nih, jam 4:30 sore via Zoom. Jangan lupa ajak teman-temannya ya. God bless you. Shalom adik-adik, mulai besok ke hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 jam 10 pagi akan diadakan ibadah anak-anak via Zoom. Ibadah ini akan diadakan setiap hari Minggu. Jangan lupa join ya, terus on fire.
Ibadah Youth akan diadakan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 jam 2 siang via Zoom. Ibadah ini akan dilayani oleh Bang Fernando Simbolon. Ditunggu ya guys. Kami mengundang saudara yang berjiwa muda untuk ikut bergabung dalam ibadah Dewasa Muda tanggal 24 Februari 2021 pukul 8 malam. Ibadah ini akan dilayani oleh Ibu Gembala kita Pendeta Monalisa Eman. Ibadah doa malam akan diadakan pada tanggal 27 Februari 2021 jam 7 malam. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Yakob Suwantono. Mari ajak keluarga dan teman-teman kita untuk beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Kita akan siapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Saya persilahkan Bu Tiffany. Mari saudara semua kita bersatu dalam doa. Hoyaralaba yaralaba 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 kinaralaba yaralaba. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus hari ini ya Tuhan. Dan mengucap syukur buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat sukacita, buat berkat ya Tuhan. Buat apapun yang Tuhan telah berikan untuk setiap kami ya Tuhan. Dan mengucap syukur hari ini kayak bisa rasakan hadirat Tuhan yang begitu dahsyat ya Tuhan untuk setiap kami ya Tuhan. Dan mengucap syukur kayak bisa dapat makanan rohani yang luar biasa ya Tuhan. Bersatu hati saya berdoa ya Tuhan buat pembicaraan pendeta Henrico hari ini ya Tuhan Yesus. Yaralaba biar Tuhan yang berkati ya Tuhan. Semakin Tuhan bawa naik ya Tuhan Yesus, semakin Tuhan buat berdampak buat lingkungan ya Tuhan Yesus. Buat apa yang kita kerjakan Tuhan yang buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan biar semakin hari ya Tuhan, semakin lebih lagi akan Engkau ya Tuhan, semakin ya Tuhan Yesus berada di dekatmu ya Tuhan. Kami percaya Bapak Pendeta Henrico ada di hatimu ya Tuhan, jadi biji matamu ya Tuhan Yesus, berdoa untuk penuaian jiwa di akhir zaman ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus biar berkat sukacita damai sejahtera hanya dari Engkau saja ya Tuhan. Kami berdoa buat keluarganya biar semakin hari ya Tuhan semakin cinta akan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Saya berdoa juga buat gembala kami ya Tuhan. Saya bawa gembala pembina kami buat Paniko, Hermin juga 4 wakilnya. Kami bawa gembala rayon kami ya Tuhan buat Pak Peter, buat Bunda Christine juga 2 wakilnya. Kami bawa pendeta Bapak Audi Rohadi ya Tuhan Yesus, juga Tante Mona ya Tuhan Yesus. Buat seluruh gembalaku yang ada ya Tuhan. Biarlah biar Tuhan kasih hati lebih lagi ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan kasih kekuatan ya Tuhan. Tuhan buat berdampak lebih lagi ya Tuhan Yesus. Untuk andil dalam penuaian jiwa-jiwa di tahun ini ya Tuhan. Dan percaya ya Tuhan Yesus, semakin Tuhan bawa naik bukan turun ya Tuhan. Semakin Tuhan taruh ya Tuhan segala isi hatimu ya Tuhan Yesus buat hamba ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa jemaat-jemaat yang hadir hari ini ya Tuhan Yesus. Biar ada berkat-Mu ya Tuhan. Sebelum dan sesudah join ibadah ini ya Tuhan. Gak sama lagi ya Tuhan. Tuhan yang kasih kekuatan ya Tuhan. Tuhan yang kasih ya Tuhan pemulihan ya Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan Yesus. Kami bawa juga ya Tuhan jemaat yang hari ini ya Tuhan. Sedang bergumul ya Tuhan. Dengan sakitnya ya Tuhan. Mungkin dalam situasi keadaannya ya Tuhan. Kami bawa buat Bapak Stefanus Budi ya Tuhan, penglihatannya ya Tuhan. Dan semakin hari Tuhan yang pulihkan penglihatannya lebih lagi ya Tuhan. Penglihatan kesembuhan hanya dari-Mu saja ya Tuhan. Kami bawa juga saudara JN ya Tuhan untuk kesembuhan dalam sakitnya ya Tuhan. Semakin hari ya Tuhan biar ada sukacita ya Tuhan dalam hidupnya ya Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan. Juga Tuhan kasih kesembuhan yang luar biasa ya Tuhan. Tuhan ganti ya Tuhan. Tuhan kasih bilur-bilurnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Saya berdoa juga buat pemulihan hubungan dan ekonomi dalam keluarga ya Tuhan. Yaralaba ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mungkin hari-hari ini ya Tuhan semakin hari semakin sulit ya Tuhan. Tapi kami percaya bersama Yesus luar biasa ya Tuhan Yesus. Ada berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Ada pemulihan dalam keluarga ya Tuhan. Ada hati Bapa kembali kepada anaknya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dari setiap keluarga lebih unity lebih lagi ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang terkena banjir ya Tuhan Yesus. Yaralaba ya Tuhan. Biar Tuhan yang kasih sukacita ya Tuhan. Tuhan yang kasih kekuatan lebih lagi ya Tuhan Yesus. Menjalani hari-hari ini ya Tuhan. Biar kami ya Tuhan Yesus lihat ada pemulihan ya Tuhan. Ada sukacita baru ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Mungkin buat jemaat juga yang belum bisa hadir hari ini ya Tuhan.
Biar Tuhan yang terus lindungi ya Tuhan, Tuhan yang tersertai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami mau berdoa sebagaimana Yabes berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan. Katakan haleluya. Saudara, sebelum kita terima berkat Tuhan, saya mau ucapkan terima kasih buat Pak Heriko. Thank you Pak untuk berkatnya, untuk pelayanannya malam hari ini. Saya percaya Pak Heriko akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah-limpah. Dan saudara, minggu depan, Sabtu depan kita akan dilayani oleh Pak Yakob Suwantono, biar saudara bisa ajak teman-teman yang lain untuk bisa beribadah bersama. Ya, mari kita akan angkat tangan kita akan terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, daripada Tuhan Yesus Roh Kudus, yang menyertai hidupmu dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Maka rumah tanggamu, keluargamu diberkati Tuhan, juga usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan, dan kau alami banyak terobosan demi terobosan. Tuhan berikan kau kesehatan yang sempurna, bahkan di tengah-tengah masa pandemi sekalipun. Anak-anakmu, keuanganmu, semua diberkati Tuhan dengan luar biasa. Yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan, amin.